والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, baik nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang menjerang saat ini. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan biodata pemateri saat ini. Nama lengkap Arifin Baby Salira SE MSI. Tempat tanggal lahir Gua 12 Maret 1974. Alamat Belopa. Pekerjaan PNS. Status kawin. Kepada pemateri saya persilahkan untuk membawakan materinya. Jangan tutup mukanya, ya. Jangan begini, dia bagus. Ya, jangan begini. Berdiri dulu semua, berdiri. Maka dorong ke atas. Ya, samping kiri. Ya, samping kanan. Ya, depan. Ya. Tekan kepalanya ke bawah. Ya, ke atas. Tarik ke kiri, tarik ke kanan. Nah, kiri. Nah, teruskan putar. Ya, bahunya kita putar. Ya, oke. Tidak bisa badan-badan yang dikokkan. Duduk. Ya, kakinya lurus-lurus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, ada bahkan ada yang tidak menjawab. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para rekanda atau fasilitator training atau taruna melatih 1 untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Anda sekalian para peserta TM1 karena melatih 1 Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di luar itu disebut dengan LDK, latihan dasar kepemimpinan, yang pada hari ini dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah cabang 2 Bodrang dan 2 Bodrang Kabupaten. Selanjutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti training pada kesempatan ini yang insyaallah berlangsung pada tanggal 15 sampai berapa ini? 19 April 2023 di SMP Negeri 1 Oling. Kemudian salam dan selawat kita peruntukkan kepada Nabi
Nabiullah Muhammad SAW. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak-anak sekalian, tadi sudah diperkenalkan dengan saya, dan saya lihat ini semuanya mungkin sudah kenal saya. Ada yang belum kenal nama saya? Ada di luar SMP 1 di sini? Oh, 3 orang, 4 orang. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. You? Di mana? Bisa juga. Kasar datang dari sumber saya. Ya, jadi itu. Jadi yang dari SMP 1 Nolik, ada yang bisa sebutkan nama saya siapa? Coba, you. What is my name? Ada lagi yang dari luar yang sudah kenal? Ada? You? Sudah kenal? Sudah? Sudah? Ya, siapa? Ya, oke. Jadi anak-anak sekalian, nama saya sudah disebutkan, dan saya biasanya tidak mengajar kalau ada siswa atau dalam hal pelayanan saya harus mereka harus kenal nama saya karena sangat penting. Ya, ada daftar nama ini peserta? Ada daftar hadirnya? Belum. Ada, supaya saya kenal juga nanti satu-satu. Oke, jadi baik anak-anak sekalian. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Apalagi tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ulangi. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak memiliki. Ulangi. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak memiliki. Ya. Jadi anak-anak sekalian, saya harapkan saya ini setelah dikenal disayang, setelah disayang dicinta, tapi bukan cindol, tetapi bukan cinta-cinta yang mudah. Cinta itu banyak meluas. Ya, kita juga datang ke sini karena cinta. Apa yang membawa kita sini? Kita karena kita suka, kita mencintai diri kita sendiri, karena ingin mengembangkan kita punya potensi diri. Ya, I think like that. Seperti itu ya. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Semangat dulu lah. Sudah kenal ini orang ini? Sudah kenal? Kita kenal sih. Serta ada yang terkenal. Namanya. Tahu? Tulis dulu. Supaya you kenal nama saya, kenal orangnya, bahwa inilah yang namanya Arifin Nibe Bisadira. Susah itu disebut itu. Ya dari luar itu coba ulang-ulang sebut dulu. Saya mau tes satu-satu nanti. Harus kenal nama saya dulu ya. Kalau ada satu-satu dulu masih salah-salah, jangan dulu sekolah dulu. Ya. Setelah dulu belajar namanya Bapak sih. Sudah? Finish? Apa itu finish? Selesai. Harus tahu sedikit bahasa Inggrisnya.
karena English is international language. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang perlu Anda sekalian pelajari, ketahui. Ya, coba I want to test you one by one. Saya mau tes dulu satu. Oke. Kameranya buka ke sini, kasih menghadap. Dia tadi sudah ya. Bisa ulang lagi, repeat. What is my name? You? Ya. You? Arifin Nibeli Salira SEMSI. Ya. You? Tidak boleh no cheating ya. Kalau sampai di atas itu. Oh, udah baca tadi. Coba. Sebelum kita tahu. Kasih tahu dulu. Coba baca di atas. Ulangnya yang lancar. SEMSI. Arifin Nibeli Salira SEMSI. Coba. Baby Mira Arifin ya Salira SEMSI. Ya, oke, next. You? Ya, you? Kalau mau pakai masker yang benaran. Kalau tidak mau, dan tidak usah dibuka-buka begitu. You? Coba baca di atas. Ya, you? Baca dulu. Di atas. Arifin Nibeli Salira SEMSI. Ya, you? Arifin Nibeli Salira SEMSI. You? Arifin Nibeli Salira SEMSI. Baca ya, silakan. Arifin Nibeli Salira SEMSI. Ya, you? Arifin Nibeli Salira SEMSI. Nah, itu nama saya. Betul? Arifin Nibeli Salira SEMSI. Apa itu SE? Sarjana Ekonomi. Sarjana Ekonomi. MSc? Magister. Apa nak? Magister Sains. Ya, Master Sains. Ya, Master Sains. Itu Master Sains. Oke. Baik, anak sekalian, karena kalian sudah kenal nama saya, orangnya juga kenal. Mana tadi sudah ada nggak daftar? Belum katanya ya, dikonfirmasi sama master tadi disuruh bikin baru tulis. Tulis saja makanan kertas kan. Oke. Kemudian di bawahnya, nah saya juga adalah ini ya. Kenal itu di bawah. Simbol apa ini? Facebook, Kalau ini YouTube. jadi ini saya bermain di sini ya. ANBS. ANBS itu apa itu ANBS? Arifin Nibeli Salira. Biasa juga saya singkat nama saya Arifin NBS. Arifin Nibeli Salira. Kalau ini singkatannya saja ANBS itu Arifin Nibeli Salira. Jadi kalau kalian mau mengenal saya lebih jauh, kenal saya di Facebook, ya ikuti saya, ya karena saya digital kreatornya Facebook. Nah, ikuti saja. Kemudian di YouTube, ini ada 3 channel YouTube yang saya kelola, bahkan 4, ya tapi ini yang sudah berpenghasilan, yaitu Arifin Nibeli Salira, SMP Negeri 1 Noling,
Pendekar Arifin Sang Pencerah. Ini 3 channel YouTube. Jadi kalau anak-anak sekalian, kalau di Facebook sering saya upload kegiatan-kegiatan, semua kegiatan yang saya lakukan. Kemudian kalau Arifin Ibe Salira di YouTube, itu saya lebih banyak mengupload kegiatan-kegiatan pribadi, kegiatan keluarga, dan di situ kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian SMP Negeri 1 Roling ini kebanyakan saya upload di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa, guru, kepala sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Roling. Kemudian Pendekar Arifin Sang Pencerah, ini anak sekalian itu kegiatan pencaksilat di sini, dan Muhammadiyah beserta ortomnya termasuk IPN, INN ada di sini. Bahkan juga ada yang saya upload di SMP 1 Roling, ada juga saya upload di Arifin Ibe Salira di Facebook. Ya, ada yang sudah subscribe channel saya? Baru 1 orang. Ya, YouTube-nya ya. Kemudian Facebook, ada yang sudah ikuti saya atau berteman dengan saya? Baru 2 orang. Kalau ini siapa lagi nama tuh? Imelda, sering saya lihat nama kayak itu yang biasa itu Imelda Facebook juga. Bagus, dia selalu handphone saya ya. Saya tahu, oh ini fans saya ini. Gitu. Karena hampir setiap kegiatan saya dia kasih jempol. Saya bisa dapat hadiah nanti kalau kali-kali jempol apalagi kalau dibagikan Facebooknya Mr. Arifin. Ya. Itu ya perkenalan diri, dan insya Allah materi kita yaitu retorika. Retorika sebagai seni berbicara secara efektif. Tulis tidak? The title of our materi pada saat ini yaitu retorika sebagai seni berbicara secara efektif. Semuanya buku dah, pulpen. Tidak ada pulpen tak? You don't have any pen? Kasih pinjam temannya dulu kalau ada yang punya pulpen. Ada pulpen tak? Ya, sini. Pelajar itu harus selalu bawa pulpen, karena pulpen itu adalah senjata kalian bersama dengan selembaran catatan. Itu anak-anak sekalian. Jadi retorika sebagai seni berbicara secara efektif. Sedikit manusia. Jadi retorika sebagai seni berbicara secara efektif. Retorika, pernah mendengar kata retorika? Pernah sebelumnya? Belum? Retorika. Kalau seperti itu, apa kira-kira itu retorika? Coba kita berpikir-pikir ya. Saya mau tanya satu-satu nanti sesuai menurut kamu. Oh, retorika kalau menurut saya apa? Ini yang saya maksud. Coba semuanya akan saya tanya nanti biar moderator bisa tanya. Berpikir sebut saya kira-kira kalau saya tanya ini apa menurut Anda retorika? Kalau Anda katakan retorika itu Pak jago bicara. Betul? Atau dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya stand up lagi, saya berdiri lagi. I want to ask you one by one. Saya mau tanya lagi satu-satu. Menurut Anda tak gampang? Menurut Anda, ya? Jadi pertama saya tanya yang di depan, karena dia juga peserta. Kira-kira menurut Anda apa itu retorika kira-kira? Menurut saya
misalnya jalan-jalan Pak. Nah, misalnya toh. Nah, contoh ya. Bagaikan seni berbicara. Seni berbicara. Nah, kalau kita tidak boleh diulang-ulang ya. Nah, Jangan berbicara. dan bicara, kita Cara berbicara. cara berbicara kita Berani berbicara di depan umum. apa nak? Bisa berbicara. Bisa berbicara di depan umum. Ya kita Tampil di tempat umum. tampil di tempat umum. Yuk Bisa berbicara. kita berbicara Berbicara dengan sopan. baik dan sopan. Kita berbicara sopan. Kita Cara-cara berbicara. cara-cara berbicara, bicara dengan baik, berbicara dengan lancar. Ya, kita hapus dulu untuk semuanya. Ya. Yang semangat dong. Oke. Ternyata kalian juga cerdas ya, sudah cerdas. Ungkapkan saya, kalau ada pertanyaan, menurut Anda apa yang dimaksud ini, apa ini? Itu adalah jawaban atau pertanyaan yang paling gampang kan menurut kita, no? Bukan menurut siapa-siapa. Jadi itu retorika ya, seni berbicara, ya, cara berbicara yang baik, yang benar, atau orang bisa mendengarkan, ya. Nah, kira-kira seperti apa itu cara berbicara yang baik? Sopan. Apalagi? Santun. Oke. Apalagi nak? Semuanya ngomong dong. Ada. Memakai kata-kata yang beretika. Apalagi? Cara yang baik ya. Oke. Jadi retorika ya, seni berbicara secara efektif yang kita akan bicarakan. Nah ini baca saja ya, retorika berkaitan dengan seni berbicara. Ya, nah, seperti sudah benar yang anak-anak akan disampaikan, seni berbicara. Ya, secara efektif. Apa itu efektif? Efektif itu tepat. Ya, tidak apa berbelit-belit bicaranya, tidak berulang-ulang. Langsung cak, nah, paham orang. Itu namanya efektif, ya. Saya tulis dulu itu. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar istilah retorika? Sudah saya tanya tadi. Ini ada kaitannya dengan apa? Politik, kampanye, atau pidato. Kenapa? Karena di dalam berpolitik orang sering menyampaikan visi misi, sering tampil ke depan. Jadi kita harus punya apa? Harus menguasai atau mengetahui retorika berbicara yang efektif. Supaya orang kenapa? Supaya orang tertarik, paham apa yang kita Bicarakan. sampaikan, ke apa yang kita bicarakan. That's right, saudara. Ya, selalu dan bisa ya, silakan ngomong. Apalagi yang kita bicarakan ini adalah retorika. Ya, retorika. Ya, jadi kemudian kampanye. Kalau kampanye orang itu apa yang dilakukan? Pernah melihat orang kampanye? Kita tahu itu bilang kampanye. Itu kampanye di depan masyarakat banyak, di depan masyarakat umum. Kita berdiri di depan, menyampaikan, memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan, maksud dan tujuan kegiatan-kegiatan kita dan lain sebagainya. Ya, itu namanya kampanye. Kenapa kita melakukan kampanye? Supaya dikenal orang. Sama dengan promosi. Pernah lihat promosi? Nah, Di mana nak? TV. Di televisi. Di mana lagi? Di HP. Apa lagi? Pinggir jalan, di toko. Apa yang saya lakukan kali yang pertama itu juga termasuk promosi ini tadi supaya kalian kenal.
Termasuk ini nama saya diperkenalkan juga tadi ini, bahwa saya punya ini. Nah, itu namanya promosi, kampanyekan, ya. Nah, kemudian pidato. Gimana orang itu? Apa dia lakukan kalau pidato? Menyampaikan. Berbicara juga tuh. Berbicara di depan umum. Di depan orang lain. Ini semua kita harus menggunakan retorika, ya. Jadi selanjutnya yang kita akan pelajari, nah ini, ya, kita akan lebih belajar tentang pengertian retorika, tujuan dan fungsinya serta strategi penyusunannya. Itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Sampai jam berapa ini, kan? 12 ya. Oh, jam 12. Oh, masih ada waktu, ya. Jadi anak-anak sekalian, jadi yang kita akan bicarakan yaitu pengertian retorika. Ya, retorika. Nah, kita lihat pengertian retorika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maksud saya, retorika adalah apa? Baca ini kan? Retorika adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Saya sudah sampaikan tadi, efektif itu. Jadi tidak berbelit-belit, tidak kesana kemari, ya, langsung kepada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, sudah. Nah, selain itu, retorika juga dipahami sebagai studi pemakaian bahasa secara efektif dalam karang mengarang. Oke, jadi sudah tulis ini kan? Ya. Sudah finish? Nah, ini saya sampai sini saja, ya. Ini sampai sini saja. Sepanjang pelajaran. Retorika adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Ya, jadi itu retorika, keterampilan berbahasa secara efektif. Paham tadi apa itu efektif? Apa itu kan? Tepat dan lupa. Ya, tepat, mulai pahami. Ya. Jadi tidak bisa kemari, tepat sasaran. Yang sampai judulnya retorika yang dibahas di bawah masalah kondensasi. Nah, itu beda, ya. Itu tidak efektif. Jadi harus connect dengan judul. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Kita lanjut. Nah, ini ada retorika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik yang mempesona. Jadi saya ditulis itu. Jadi bagaimana kita berbicara supaya mempunyai daya tarik yang mempesona, sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan perasaannya tergugah. Gitu? Paham? Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Jadi retorika itu bagaimana kita berbicara mempunyai daya tarik. Kira-kira bagaimana contohnya itu, ya? Berbicara yang mempunyai daya tarik, membuat orang yang mempesona. Apa itu mempesona? Ya, kagum, ya, tertarik juga, ya, mempesona, kagum melihat kita. Pukau makanya begini, tidak cakaru kalau mendengar, tidak tahu. Makanya kalau ada orang cakaru begini mendengarkan itu, kalau saya mengajar itu tidak ada yang siswa
begini. Atau tunduk begini. Harus begini, ya. Nah, jangan juga begini. Nah, dan supaya kalian bisa paham. Jadi kemudian mengerti, orang bisa mengerti dan perasaannya tergugah. Nah, ini kalau kita bisa berbicara seperti ini, luar biasa, ya, luar biasa. Kalau kita sudah bisa mempunyai daya tarik yang mempesona, sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan perasaannya tergugah. Anak-anak sekalian, di pertama itu ada vokal kalian harus dilatih. Ya, vokal. Apa itu vokal? Your voice. Apa itu voice? Suara. Suaranya harus jelas. Jangan sama-sama kalau bicara. Betul? Siapa? Apa pengertian retorika? Anak-anak sekalian, retorika adalah beda kalau misalnya. Apa pengertian retorika? Retorika adalah apa? Keterampilan berbicara secara efektif. Beda juga itu kalau diikuti oleh orang lain ketika kita bicara seperti yang tadi. Beda kalau hanya saya sampaikan retorika adalah keterampilan berbicara secara efektif. Ya. Jadi pokoknya ini kan suara itu kita harus bicaranya harus jelas. Ada fasilitas baik digunakan. Nah, jangan kasih jalan nganggur. Yang penting volumenya jangan terlalu membisikkan. Nah, gunakan ini supaya orang dengar jelas masuk di telinga. You understand? Yes. Kemudian daya tarik membuat mempesona. Karena penampilan kita, penampilan juga itu kan perbaiki penampilan. Kalau kita mau tampil di depan umum, bagaimana kalau kalian mau pergi ke pesta, pergi ini, tertampil perempuan, tentu dicantik dulu biasa bandaknya di berapa lapis? Biasa pernah dikasih bedak 3 lapis, 4 lapis. Sudah dikasih bedak, dikasih alis lagi, dikasih apa lagi? Dikasih apa itu? Lipstick. Dikasih apa lagi? Apa itu? Ada juga itu bulu mata juga. Apa itu namanya itu kan? Ya, jangan bahkan giginya juga dipasangnya apa? Beher yang mengkilat juga. Karena pasangnya orang emas. Itu ya. Itu. Jadi itu semua orang bisa membuat daya tarik. Kemudian kalau berbicara dilihat orang, jangan menunduk begini. Pengertian retorika adalah membaca terus begini, tidak ada daya tarik. Ya, jangan menunduk. Ya, di depan. Jadi kalau ada konsep, jangan dibaca begini terus. Ya, beda itu membaca dengan menyampaikan hal-hal yang boleh dilihat sekali-sekali. Ya, boleh membaca tapi matanya kadang melihat ke depan, melihat audiens. Siapa itu audiens? Ya, pendengar. Ya? Yang ada di bawah seperti kalian ini audiens. Ya. Nada suara juga harus naik turun, jangan datar. Terus sekali-sekali tinggi, sekali-sekali ke bawah, bahkan diperhalus. Ya, jangan juga monoton, kencang terus. Nah, dari awal sampai akhir.
menggugah perasaan, karena kita suaranya keras supaya terdengar, kadang diperhalus supaya anak-anak itu terbawa. Kadang kita menangis itu kalau ada itu terbawa arusnya, tergugah hati perasaan kita ketika bicara. Apalagi kalau kita bicarakan yang bersedih. Kalau yang sedih-sedih kita bicarakan itu tidak perlu dilantangkan, ya, diperhalus lembut. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Anak-anak sekalian, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah sehingga kita bisa menghirup udaranya, masih bisa melihat keindahan alam, dan masih bisa menengok satu kiri kanan teman-teman kita. Ya begitu ya. Itu untuk membawa suasana lebih menyentuh hati. Kalau memberikan semangat, motivasi, harus dadanya agak tinggi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini mari kita berjuang bersama-sama, karena dengan perjuangan bersama bisa kita mencapai tujuan. Nah, belajar serta membangkitkan semangat. Misalnya kita mau mengusir penjajah. Wahai saudara-saudara sekalian, bahkan Anda berdiri, saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah injak-injak harga diri kita. Apakah kita mau diam saja? Mau dihianati? Mari kita bangkit bersama-sama untuk melawan para penjajah-penjajah. Dan ikuti gerakan-gerakan tangan. Ya, mata melihat dia, kadang mata orang kami. Ya, pegang mic juga, jangan monoton begini. Kadang ke kiri, ke kanan. Jangan digulung-gulung begini naik. Cara. Ya. Jadi anak-anak sekalian, jadi untuk berbicara, tapi di depan juga jangan hanya duduk di tempat begini. Beda itu kalau sekali-sekali kita jalan-jalan begini dekat-dekat dengan audiens. Dia itu artis, ya, atau orang yang masuk depan, tidak di depan terus saya begini. Kalau ada pemateri, nah hanya begini saya duduk di depan, itu tidak terlalu menarik bagi saya. Jadi pemateri itu sekali-sekali berdiri, jalan-jalan ke depan, sama dengan di sekolah. Kalau ada guru hanya duduk di depan, tidak menarik. Ya, sekali-sekali maju di tengah, pakai begini, mengunjungi kritik. Yang tadi dia siswanya tidur, temannya tidur, akhirnya terbangun. Ya, you understand? You understand? Nah, kasih aplaus dulu. Yang semangat dong. Ya. Jadi anak-anak sekalian, itu tentang retorika tadi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita bisa menggerakkan orang, ya, menggerakkan orang, atau dalam baik dalam perorangan maupun jumlah banyak atau besar. Nah, tujuan dan fungsi retorika. Nah, berikut tujuan retorika selengkapnya. Apa tujuannya? Meyakinkan para pendengar. Coba semuanya baca dulu. Meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari satu topik yang dibicarakan. Oke. Jadi meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari suatu topik yang dibicarakan. Jadi kita tidak bicara gampang. Jadi supaya menarik, kita berbicara sesuai dengan apa namanya? Fakta, kebenaran. Membina rasa saling pengertian
yang mengembangkan kerjasama untuk menumbuhkan kedamaian dalam setiap kehidupan masyarakat melalui kegiatan berkumpul. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk apa namanya? Meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari suatu topik yang dibicarakan. Ya, oleh dalamnya disebutkan. Jadi meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari suatu topik yang dibicarakan. Meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari suatu topik yang dibicarakan. Cukup sampai sini saya. Coba perbaiki duduknya. Dua orang selalu duduk yang paling bagus ya. Jadi anak-anak sekalian, di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kegiatan training dan lain sebagainya, training itu adalah pelatihan. Cara dulu itu sangat mempengaruhi ilmu bisa masuk ke dalam otak kita. Saya ajarkan kepada anak-anak sekalian. Pertama itu kita duduk yang baik dan benar. Ya. Kita duduk begini. Tetap sandar, ya, tetap rileks, santai, jangan pernah tunduk begini, karena tunduk ke begini itu membuat Anda akan mudah membungkuk dan tidak cepat membungkuk kalau ketika tua. Jadi ketika belum apa-apa sudah begini, sudah begini. Ada tahu yang begini kalau jalan? Ada juga bungkuk begini orangnya. Selalu membungkuk begini dia kalau duduk, ya. Kan kita bodi yang bagus itu tegak ya, tegak. Kemudian selanjutnya jangan begini, ya. Ini sikap orang yang suka menghayal, ya, suka menghayal. Jadi retorika di dalam berbicara itu jangan pernah sentuh-sentuh muka. Ketika berbicara di depan orang lain, ya. Apalagi yang perlu Anda perhatikan, lihat orang yang sedang berbicara, sehingga itu ada kontak. Begitu ada kontak, karena itu ilmu bisa masuk. Karena kita dikasih oleh Allah itu mata, jadi ada kontak. Tapi jangan kita tatap terus, ya. Begini busuk semua. Nah, jadi sampai saya sekarang ya, jangan lagi terus dilihat. Apalagi kalau ada HP saya terus begini. Itu akhirnya juga yang membawakan materi itu tidak semangat, karena terjadi semangat ketika yang menyampaikan dan yang menerima sama-sama punya apa? Sama-sama punya apa? Rasa ingin tahu, ya, yang menyampaikan, memberikan pengetahuan, ini juga praktikannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sebelum menerima materinya, sebelum menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru, cintailah gurunya, cintailah mata pelajarannya. Jangan pernah hadirkan rasa benci terhadap orang yang menyampaikan materi. Tidak akan pernah masuk dalam otak kita ketika Anda menyimpan rasa dendam terhadap guru, pernah mungkin dicubit, pernah dimarahi, dan simpan terus dalam hatinya. Jadi setiap melihat namanya, melihat pelajarannya, yang muncul adalah rasa dongkol, akhirnya tidak masuk di kepala, tidak bisa menerima di hati, ya. Begitu, makanya cinta itu penting, ya. Kalau ada orang tidak punya cinta, lebih baik mati saya, ya. Punya cinta semua? Punya. Punya. Ya.
kita harus punya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, cinta ke sekolah, cinta sesama teman, cinta apa lagi? Kalau itu yang cinta muda-muda itu jangan dulu itu ya, jangan dulu pikirkan itu, karena yang membuat anak-anak muda gagal itu sudah umur seperti kalian ini sudah main cinta-cinta, cindo natape, ya, itu sesat. Perjalanan kalian ini masih jauh ke depan, masih panjang lah. Kecuali kalau sudah mau menikah, bolehlah. Tapi kalau belum, jangan dulu pikirkan itu. Ya, yang membuat banyak orang gagal itu bahayanya cinta. Sekali nak kena bercinta, pisah-pisah setiap hari. Lain itu cinta muda-mudi. Lanjut. Jadi apa tujuannya tadi retorika? Meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari suatu topik. Itu tujuannya. Kemudian fungsi. Nah, ini lagi. Apa fungsinya? Untuk mempersiapkan sarana yang baik dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara. Ya, bisa sampai di sini saja. Nah, terusnya sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Oh, sampai sini. Ya. Jadi fungsi retorika adalah untuk mempersiapkan sarana yang baik dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi saya ulangi, fungsi retorika adalah untuk mempersiapkan sarana yang baik dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mempersiapkan sarana yang baik di dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Lipas ya, lipas itu lakukan cepat. Jadi ulang, fungsi retorika adalah untuk mempersiapkan sarana yang baik dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kita ingin mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Itu fungsinya daripada retorika, mempermudah untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis retorika. Ini lagi kita tulis lagi. Jenis-jenis retorika dibagi menjadi 3. Ya. Jenis-jenis retorika dibagi menjadi 3 jenis. Jadi, saudara, jadi jenis-jenis
jenis retorika dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Nah ini langsung saya tulis ini langsung saja monologika. Satu sih saya satu monologika, saya tulis ke bawah yang berarti itu. Jadi cukup dibaca saja. Jadi monologika. Apa itu monologika? Ya, contohnya antara lain pidato, kata sambutan, ceramah, proklamasi dan kuliah. Jadi monolog ya. Jadi satu pembicara di depan, termasuk seperti ini ya. Jadi pidato. Kalau kita pidato itu di depan orang banyak ya, membawakan sambutan. Tidak ada diskusi ya. Kalau ini masih ada diskusi, kalau kita bicara. Kalau pidato itu kita hanya sendiri berbicara di depan orang banyak. Begitu juga membawakan sambutan. Kalau kemarin itu dari mana saja itu sambutan yang kemarin waktu buka? Membawakan sambutan kemarin siapa saja? Contohnya Pak Jamal. Siapa lagi? Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bogor. Nah, itu menyampaikan seperti sambutan itu, termasuk ceramah. Karena ceramah itu juga disampaikan depan umum dan hanya sendiri yang berbicara. Ya, kemudian yang kedua adalah dialogika. Dialog, dan kata dialogika. Yang kedua dialogika. Apa itu dialogika? Adalah ilmu atau seni berbicara secara dialogis, di mana terdapat dua orang atau lebih dalam proses pembicaraan. contoh. Dialogika adalah diskusi, perundingan, tanya jawab, percakapan dan debat. Ya, dialog. Jadi orang berdialog ya, dan kata dialog, berdiskusi. Ya, ada tanya jawab. Ya, itu yang dimaksud dialogika. Diskusi. Biasa diskusi di sekolah. Biasa kan diskusi kerja kelompok. Ya. Pada saat ada tugas dari Bapak Ibu guru, misalnya apa yang dimaksud dengan bumi. Nah, mungkin ada yang berdiskusi. Berunding, ini juga berbicara ini. Sama dengan berdiskusi, berunding, tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang jawab. Itu namanya tanya jawab. Kemudian percakapan, ya. Bincang-bincang, ya. Debat. Kalau debat, apa itu debat? Debat itu saling adu argumentasi. Siapa yang jago bicara, jago memperlihatkan bukti-bukti, jago menguraikan, maka dia ada yang menang. Karena berdebat itu persoalan kalah menang. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini yang perlu anak-anakku juga miliki, ya, yaitu cara berdiskusi. Bagaimana cara berdiskusi yang baik? Coba Anda berpikir, amati dan coba kalau selama di sekolah biasa berdiskusi kan? Biasa. Pelan-pelan biasa. Pernah. Sering kan? Oke. Kadang kita berdiskusi dengan teman. Kadang ada yang menjengkelkan, kadang juga ada yang menyenangkan, kadang apalagi ada yang lucu, ya. Itu
berdiskusi. Nah, yang kamu senangi dalam berdiskusi yang bagaimana? Kalau ada teman-teman berdiskusi yang kita suka seperti apa? Kalau dia berdiskusi, ada seperti apa teman biasa kita suka kalau kita berdiskusi? Ya, yang lucu. Apalagi? Apalagi? Silakan. Iya, silakan. Ya. Siapa lagi? Bagaimana kalau berdiskusi dengan temannya? Yang lucu. Apalagi? Yang kenapa? Menyenangkan. Kenapa dia tidak bisa menyenangkan? Ada yang bisa jawab. Kenapa bisa menyenangkan itu teman kalau kita berdiskusi? Karena nyambung. Oke. Apalagi? Bicara sopan. Nah, apalagi nak? Nah, jadi kalau kita berdiskusi dengan orang lain, nah, itu kita harus menggunakan kata krama, saling menghargai. Misalnya kita berdiskusi begini, ya langsung mana bisa banget orang. Salah toh. Pasti orang pasti paham sunatku. Banyak bisa. Akhirnya tidak jadi. Beda kalau begini. Mungkin begini teman. Sebenarnya ini yang pertama maksudnya sudah hampir benar, tapi sebaiknya begini. Berdiskusi begitu. Jangan langsung ikutin kamu. Apa itu? Nama bicara lalu aku ini salah bang. Jadi jangan tunjuk temannya begini. Jangan tunjuk temannya begini kalau ketika berdiskusi. Pasti semua orang di sini kalau saling tunjuk-tunjuk tidak ada suka yang ditunjuk, ada suka selalu ditunjuk. Sini, ya apalagi kalau dia lebih dewasa atau lebih tua daripada kita, jangan pernah memakai jari telunjuk. Apalagi kalau diikuti dengan nada yang kasar, pasti dia juga akan kasar kepada kita. Ya. Jadi anak-anak saya katakan jangan selalu menggunakan ini jari telunjuk, ya. Tahu. Beda kalau guru dengan siswa, ya. Misalnya kamu kalau menggunakan nada marah memang ada begini. Tapi kalau kita sesama teman berdiskusi, lebih baik gunakan begini, ya. Ini kita teman, ini di sana Pak, sana Ibu. Nah, buat biasa juga orang pakai jari. Nah, di sana, Pak. Jadi jangan selalu pakai ini. Orang itu, perhatikan ya, orang itu tidak suka ditunjuk begini. Ya, apalagi kalau depan matanya, kepalanya itu begini, pasti dia marah. Apalagi isi sakit-sakit makan yang tunjuk pantai. Iko memang mau saya. Bagaimana perasaan tadi? Pasti tidak. Ada kasih tahu ini. Kau memang itu suka memang bang mengganteng burung. Pasti. Jadi jangan. Apa yang harus digunakan begini ya? Memperlihatkan orang jujur. Tapi jangan juga begini. Ya, jadi persilakan orang
Misalnya ada tamu dari sana dari depan, nak, persilakan sini Pak, sini duduk, sini tempat tak, jadi jangan begini, Pak, sini Pak, jangan kasih begini, sini dulu, ya kalau saya panggil saya siswa apa, sini dulu, jadi kalau apalagi orang dewasa pasti, sini dulu, kakak seniornya dipanggil begini, jangan. Ya, saling menghargai. Ketika kita saling menghargai, maka muncullah rasa saling sayang, rasa saling cinta, sehingga kebersamaan ikatan pelajar Muhammadiyah itu semakin kompak, semakin kuat. Kita ini sudah semakin bersaudara ini, Mas. Kalian ini sudah saling bersaudara. Memang kita sudah persaudarakan dengan Islam, kalimat la ilaha illallah. Kemudian ditambah lagi masuki di sekolah, misalnya satu sekolah itu saudara, satu kampung. Nah, kita masuk dalam sebuah lingkungan organisasi lagi, itu lagi kita tambah bersaudara. Ya, persaudaraan. Anda ini bukan hanya 10 orang, berapa orang sini? 11 orang, bukan. Kalau sudah masuk di ikatan pelajar Muhammadiyah, maka mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Pernah di Jakarta? Pernah di Makassar? Siapa sudah pernah ke Makassar? 3 orang, 4 orang. Ya, itu tingkat wilayah, ya. Kalau Makassar, kalau tingkat pusat di Jakarta. Nah, suatu saat Anda bisa jalan-jalan ke sana. Banyak teman-teman. Lihat saja yang pakai baju kuning seperti kekandanya di sana. Nah, apalagi kalau ada logonya. Nah, kita tahu logo itu. Ya? Jadi semuanya nanti kalau bisa pakai baju seperti yang dipakai kekandanya. Sudah berkelas. Nah, itu lebih banyak kita punya teman. Diharapkan anak-anakku aktif semua. Banyak pengalaman yang membuat Anda lebih dewasa, lebih cerdas, dan tidak akan rugi. Anda masuk di ikatan pelajar Muhammadiyah, tidak rugi. Dan itu akan membuka banyak teman kalian. Karena siapa yang memiliki banyak teman, kenapa akan banyak teman? Banyak rezeki, banyak kesuksesan. Jangan hanya berteman satu kampung, hanya berteman dengan tetangganya. Kalau ini kalian sudah go internasional, ya sudah go internasional. Karena di luar dari juga ada ikatan pelajar Muhammadiyah. Dan bukan hanya pelajar, kalian sudah bersahabat, berteman di dalam wadah sinar matahari, yaitu Muhammadiyah. Jadi siapa saja yang masuk di Muhammadiyah itu saudara-saudara kalian. Kalau orang tua itu namanya ayah handa, yang ibu-ibu itu namanya ibunda Aisyah, yang perempuan cewek-cewek itu yang sudah tamat kuliah namanya Nasyatul Aisyah. Yang masuk di mahasiswa namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang masuk di pelajar mulai dari SMP sampai SMA itu namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang masuk di pencak silatnya namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang masuk di pramukanya ada juga pramuka ini. Apa yang namanya itu pramuka ini? Nah, disebut watan. Tapi jangan dikembangkan sini. Hanya khusus dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang banyak keluar itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pancasila Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang laki-laki setelah kuliah nanti ada namanya Pemuda Muhammadiyah. Jadi Anda tidak mengira
Muhammadiyah itu adalah organisasi besar yang berdiri sejak tahun berapa? 1912. Berapa lebih 100 tahun. Ya. Jadi bukan lebih dulu berdiri daripada Indonesia. Di Nusantara banyak teman-teman, banyak sekolahnya, banyak rumah sakitnya. Cuma orang lain biasa saya takut kalau ketika mereka ngomong Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Siapa yang mau diikuti? Nabi Muhammad. Sedangkan yang non-Muslim saja banyak masuk di sekolah Muhammadiyah. Ya orang Kristen itu banyak sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ya, begitu ya. Jadi tadi saya cerita lagi cara berdiskusi yang baik itu jangan pernah menunjuk pakai jari telunjuk begitu. Usahakan itu hindari. Apalagi jangan pernah menggunakan kata-kata yang kasar. Ya, karena semua orang intinya mau dihargai. Ya. Ada di sini yang tidak mau dihargai? Ada? Semua mau dihargai kan? Ya. Mau tak? Mau. Jadi gunakan bahasa yang baik ya, yang biasa digunakan di kampus kita. Nah, jangan pakai kata iko, kau. Iko. Nah, ini kasar buat kita di sini. Kau. Iko dulu. Kalau misalnya sebut namanya, kalau kita kenal, orang langsung tergugah kita kalau disebut namanya. Ya, makanya yang pertama kau harus kenal namanya. Dan setiap kita usahakan sebut namanya, apalagi sebut nama lengkapnya. Seperti saya, kalau Anda yang kenal nama lengkap saya, wah, mantap. Salah sebut. Ya perhatikan saya ini orang. Ini ada. Masa dia langsung hafal nama saya. Jadi cara ngomong yang baiknya berdiskusi, berretorika, sebut nama orang. Makanya kalau ada orang mampu menghafal nama-nama orang, itu suatu kelebihan lah. Dan selalu ungkapkan itu. Ya, sebut namanya kita, misalnya kita hari ini, kita Nur Ilmi, nah, beda itu kalau kita pakai kita. Beda itu kalau bilang, Iko Nur Ilmi, kau Nur Ilmi, mana lebih bagus? Pakai kata kita atau Iko atau kau? Mana? Kita. Nah, kita artinya melibatkan diri kita juga di situ. Ya. Jadi, ya, sudah saling kenal? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Coba siapa namanya ini? Nurhafifah. Nurhafifah. Nama lengkapnya? Nurhafifah. Kamal. Ini siapa yang kenal? Sebut langsung ya. Nurhafifah Yuliani. Nurhafifah Yuliani. Kalau benar bilang ya. Siapa namanya lengkapnya? Nurhafifah Yuliani. Benar? Kita siapa yang kenal ini? Bismillah. Nama lengkap. Benar? Ya lain? Tidak jadi kita sebut nama tak siapa ini? Iya. Saya dan baru sekarang ini tidak bertiga terkenal di. Salah. Siapa namanya? Afra Nela Arkania. Ya, nanti baru tulis nama. Yang ini ada sebenarnya. Hari ini. Hari ini siapa? Hari ini saja. Pendek ya, mudah diingat. Ini Imelda. Ya, oke. Yang ini
Ya, yang ini Zikra Siddiq. pasti terkenal karena dia sendiri. Siapa namanya? Zikra Siddiq. Benar. Zikra Siddiq. Yang ini? Anggian Nureni. Kalau yang ini? Berilmi. Bibi Salira. Ahli ini bisa lira. Nah, jadi itu kalian harus kenal. Termasuk kakak-kakak pembina kalian itu kenal dia. Ini siapa namanya? Jadi penting sekali itu nama. Ya, nama itu sangat penting. Makanya kalau disebut-sebut nama itu, senang dia. Ya. Nah, kemudian dalam berdiskusinya, coba Anda sanjung teman, jangan langsung katakan. Langsung katakan salah. Tidak begitu nah. Mungkin begini saudara. Kalau kita sudah berdiskusi, jangan langsung salah itu pendapatmu. Tidak boleh, pasti dia melawan, membela diri. Apalagi kalau begini dipermalukan. Jangan pernah mempermalukan teman di depan umum. Ya, karena pasti melawan. Itu cara berdiskusi, berretorika. Jangan pernah permalukan orang di depan umum. Pasti dia akan melawan. Ya, jadi sebut nama orang, jangan tuduh, jangan langsung patahkan pendapatnya orang. Misalnya salah, makanya orang mengatakan menurut pendapat saya begini, ya sebaiknya begini, ya katakan kata sebaiknya, ya sebaiknya begini saudara, begini teman, sebaiknya kita ini sebenarnya sudah bagus, tapi lebih bagus kalau ditambahkan kata ini, begitu, ya. Begitu ya. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Apa serangan yang senang? Ulangi, ada yang tidak mengaplos, ada yang begini-gini. Ulangi, semuanya apa senang? Ya senang. Cara beri aplos, jangan begini. Gimana kesalahannya aplosnya tadi itu? Bagaimana memberi aplos yang bagus? Aplos yang bagus itu disertai dengan senyum. Ya, coba ya, perhatikan ya, mana lebih menarik ketika saya mengaplos begini atau saya begini. Yang mana bagus kelihatan? Yang disertai dengan senyum. Senyum itu membuat orang senang. Makanya suka pelihara senyum. Suka tersenyum tapi jangan tersenyum terus. Tadi mama teh bunyi terus. Ya. Jadi senyum. Suka tersenyum. Ya. Pelihara itu senyum. Senyum itu indah. Wa tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyum terhadap saudara adalah Sedekah. Kalau tidak bisa sedekah dengan uang, cukup sedekah dengan Senyum. senyum dulu. Kita senyum. Ya. Kita ya senyum lagi. Senyum itu terbuka. Ya karena pakai masker ya, minimal kelihatan di atas itu. Ya. Kita dan dia tutup mulutnya orang pasti ketahuan bahwa dia ini tersenyum. Tersenyum. Senang nggak kalau ada orang tersenyum sama kita? Senang? Pasti dong.
Saya juga kalau minimal kalau kalian ketemu dengan saya sini. Assalamualaikum Pak. Hah? Gitu. Jadi itu dalam hal berdiskusi. Jangan pernah apa yang harus dihindari? Jangan berkata kasar untuk katanya yang baik. Jangan menunjuk menggunakan telunjuk ini kepada teman. Jangan mempermalukan orang lain. Ya, di depan orang banyak. Ini yang perlu dihindari anak-anak sekalian. Jangan selalu tutup mulut begini. Ya. Saya ingatkan anak, orang yang selalu tutup mulut, apalagi kalau Anda berdiskusi, berbicara dengan orang lain, kemudian Anda selalu pegang begini, itu adalah Anda termasuk mempunyai ciri bohong. Orang yang berbicara sama kamu, kalau dia selalu begini, itu bohong. Jangan percaya. Ya, ciri-ciri orang yang suka bohong selalu menutup mulutnya. Kalau ada akhirnya pada dua besok saya ada. Kantong tangannya yang satu lagi masih di kantong begini, bohong. Jangan pernah percaya, ya. Terutama perempuan kalau dibilang aku cinta padamu langsung bilang betul kan. Nah, orang yang saya kasih begini-begini, tangannya masuk kantong, itu laki-laki pembohong. Jangan pernah percaya. Orang yang selalu bicara di depan, berpidato, yang selalu kasih masuk tangannya, sembunyikan tangannya ke sakunya, bajunya atau kantong celananya, itu cenderung menyembunyikan banyak hal. Makanya tampil di depan umum, jangan pernah kasih masuk tangannya di dalam saku baju atau celana. Ya? Nah, ini retorika cara berbicara. Jadi ini kurang bagus ini. Ya. Jangan pernah tutup mulut ketika berada di depan. Sebagai moderator di depan, jangan pernah mengantuk. Ya, tetap perhatikan dan ketika apa yang disampaikan oleh pemateri, maka Anda harus mengaku bahwa benar. Untuk mengajak juga temanmu bahwa itu betul apa yang disampaikan. Ya. Kalau mau kita bersemangat itu materi, dilihat kemudian kalau benar Anda mengaku disertai dengan senyum, maka guru kasih kau 99. Kalau mau kita dapat nilai yang bagus dari guru, coba Anda terus perhatikan dan Anda mengaku. Nah kasih nilai tinggi di guru tak. Begitu rahasianya. Nah ini pergi cuci bukan dulu. Satu orang saya sendiri saya juga. Jadi begitu ya. Jadi Anda harus apa tadi? Senyum ya senyum. Jangan percaya kalau ada orang begini. Apalagi kalau dia selalu ulang-ulang, ya itu mulut. Nah, dari goyang tangan, kalau perhatikan ya, ini tidak sembarang itu didapat di luar di sekolah ini. Dia tahu kemana itu, dan itu hanya saya yang sering menyampaikan ilmu seperti ini. Ya. Ketika kita berbicara dengan orang lain, dia tatapan matanya. Kalau dia tidak berani menatap kita, tidak berani melihat kita, ada kebohongan yang mau disampaikan. Apalagi kalau berliku-liku bicaranya, tanpa kita pahami begini, kan dia melihat ke atas begini, tidak melihat kamu, banyak bohongnya. Bagaimana orang yang jujur kan? Ini yang perlu kita katakan. Oh jujur ini ya. Makanya saya itu baru lihat orang. Ketika saya ngomong, oh ini orang susah dipercaya. Oh ini orang betul-betul serius. Bagaimana orang yang jujur kalau bicara? Bagaimana?
terbata-bata. Apalagi? Cirinya tangannya terbuka. Ya. Kalau ada orang terbuka tangannya begini, apalagi dia meminta sama kita atau minta maaf, atau dia bukan saya. Ketika saya tanya orang dan dia langsung buka telapak tangannya, bukan saya. Saya ini hanya sebagai kebanyakan 99% orangnya itu jujur kalau terbuka telapak tangannya itu, ya. You understand? Coba tes kalau pulang ke rumah ada adikmu yang mengambil barangmu, jelas-jelas dia ambil. Tes, enak. Adik, sini dulu. Saya tanya lagi, ada budak-budak aku tadi di sini, nak? Siapa yang ambil? Ini tadi. Langsung dia bilang, bukan saya, Kak. Adanya agak tinggi juga, agak marah tuh. Bukan saya, Kak. Ada begini dulu tangannya, berarti dia cenderung bohong. Kalau dia katakan, bukan saya, Kak. Bukan saya. Tuh, dia tidak sembunyikan tangannya, yang bukan saya, bukan dia itu. Dan itu tidak dibuat-buat, lah. Dan dia paham itu. Refleks itu namanya sama kalau kepolisian periksa kita. Orang yang tahu psikologi ilmu, ya. Jadi itu saja dia. Nah, sama dengan ini saya perlihatkan juga, nah, kalau kita salaman dengan orang, ketika saya salaman, kita salaman dulu, nah. Salaman berdiri sini. Di sini. Supaya jangan kalian ini, nah, karena lihat kamera, salaman orang, ini salaman biasa. Ya, dan saya salaman biasa kalau begini. Kalau dia dekat-dekat begini, itu menandakan bahwa dia agak mendekat dengan kita, ya, membantu kita, dia agak membantu kita. Apalagi kalau dia berpelukan, cium pipi, kanan kiri, dia peluk kita, dia anggap betul kita bahwa ini saudara. Nah, bro, kalau dia salamannya begini, dia balik tangan tak begini, apa maksudnya itu? Tangan tak sudah bawa, dia sebelah atas, ini menunjukkan bahwa kita ini ditekan, kita mau dikuasai, ya. Jadi kalau kamu ya, perhatikan kalau pas salaman sama perempuan, nah perempuan di tangannya di atas begini, kalau di bawah jangan pernah mendekati perempuan itu, pasti kau dituju-tuju, perintah kesana kemari, ya. Sedangkan begini saja sejajar masih biasa kita lihat ini. Tapi kalau dia ulurkan tangan, kalau ada perempuan kita salaman, dia ulurkan tangannya begini, dia menghadap ke atas, kita sambut dengan ini, itu adalah perempuan yang terbaik. Ketika kita salaman, dia ulurkan tangannya begini, duduk. Ya. Tidak bisa dibuat-buat ini, karena itu sifat. Mungkin saya kasih ilmu hari ini, mereka sengaja bahwa supaya saya dikatakan anak yang terbaik, selalu tak begini, padahal itu refleks itu, refleks. Jadi kalau ada orang bersalaman sama kita, dia begini, baik sesama perempuan, sesama laki-laki, dia ulurkan tangannya begini, itu orang menghargai kita, ya. Tapi kalau dia balik, begitu dia ini balik tangan kita, itu orang yang sok otoriter, sok jago, sok ya, suka. Jadi jangan terlalu banyak berteman dengan itu, ya, orang seperti tadi, ya. Jadi yang kita ini yang tangannya begini, ya. Lanjutnya, jadi itu tadinya tidak sembarang orang kasih itu, hanya didapat di organisasi, dan kebanyakan hanya saya yang sampaikan itu. Ya. Lanjut. bisa lihat lagi. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah pembinaan teknik bicara. dari berapa menit ya?
sekalian, pembinaan teknik bicara adalah pembinaan teknik bicara di mana perhatian lebih difokuskan pada teknik bernapas, teknik mengucap, bina suara, serta teknik bercerita. Ini yang harus kita latih, latihan kita. Makanya jangan pernah takut dikasih kesempatan jadi protokol. Jangan pernah takut dikasih kesempatan lain di mimbar. Ingat nak, banyak orang hebat, cerdas, dapat nilainya 100, peringkat 1 di kelas. Ketika dikasih kesempatan jadi MC, dia takut gugup. Tidak ada pengalaman organisasinya. Karena hanya melalui organisasi orang bisa berlatih bersama dengan teman-temannya, kakak seniornya. Bagaimana teknik bernapas? Atur napas ketika berbicara. Jangan sampai terlalu di bawah bicaranya, terlalu cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama. Itu berbicara di depan umum harus jelas, bisa ditangkap oleh audiens, dipahami. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu slow, jangan terbata-bata. Berbicara itu depan orang banyak, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita belajar lama. Jangan juga bercepat. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita belajar. Lain lagi. Jadi, ayahnya. Itu anak-anak sekalian. Kalau menghilangkan rasa bingung, tarik nafas. Tarik nafas untuk naik. Tarik, tahan. Setelah tahan sampai itu 8 atau 9, tarik. Tarik dulu sekitar 8 detik. Baru tahan, baru hembuskan. Ya, melalui mulut. Ya. Bisa pasal. Nah, pelan-pelan saya. Tapi jangan kasih menghadap di teman tak sampai bau tubuh kita. Ya. Jadi coba semuanya bertarik nafas. Jadi sampai itu 9. Baru tahan sampai itu 9 juga. Baru hembuskan perlahan-lahan sampai 9. Siap? Ya. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hembuskan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hembuskan perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau tidak bisa langsung hitung 8, mungkin sampai 4 saja atau 5. Dulu tekan dulu. Semuanya tarik nafas dulu, bertahan. Itu menghilangkan rasa gugup, rasa grogi sebelum tampil. Atau misalnya minum air dulu. Bisa supaya agak kering, jangan kering tidak punya mulut bibir. Ya, supaya ketika tampil di depan jangan selalu lidahnya keluar. Ada yang kurang selalu dilepak. Selalu lidahnya, jangan sekali-sekali kasih keluar lidah di depan orang, ya? Ya? Do you understand? Jadi ingat ya, lidah jangan pernah dikasih keluar di depan. Kalau ketika bicara di depan orang banyak. Selanjutnya, kata-kata teknik mengucap itu jangan selalu berulang-ulang. Jangan selalu mengatakan apa lagi namanya?
Hilangkan itu. Makanya kalau kita mau tahu kita gaya bicara kita disorting kayak seperti ini. Atau kita perhatikan ketika kita berbicara, apakah tidak selalu mengatakan kata apa lagi namanya begini selanjutnya itu ya. Jadi perhatikan itu. Kemudian ketika tampil di depan, kalau seperti masukan saya untuk moderator, kalau moderator seperti ini, tidak seperti ini. Anda sambut saja kalau ada pemateri datang, Anda persilakan duduk, berdiri. Anda kalau Anda mau salaman, kemudian Anda persilakan duduk. Nah, pada saat ini beda kalau kita MC. Ya, kalau acara seperti ini tidak perlu Anda berdiri, mempersilakan. Jadi Anda duduk karena ini berada di depan. Kecuali kalau kita tidak dilihat dari bawah, kadang kita maju ke depan. Ya. Jadi jangan itu kita dalam bertulisan, usahakan kita itu nampak kelihatan. Nampak kelihatan. Ya. Jangan ada yang disembunyikan. Silakan moderator. Kemudian anak-anak sekalian, jadi usahakanlah mengucapkan basmalah dulu pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, cara mengucapkan salam juga itu dia. Acara apa? Jangan terlalu cara salamnya. Kalau banyak orangnya, usahakan ada tinggi nadanya dan kasih semangat cara memulai salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disertai dengan senyum. Jadi itu kalau kita tersenyum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kalau saya katakan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus-lurus. Ya. Usahakan berbicara disertai dengan senyum sekali-sekalinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian tangan juga kalau kita pergi datang, usahakan goyang-goyang tangan. Bapak, anak sekalian, saudara-saudara sekalian, belajar kasih goyang di tangannya. Kesalahan berbicara biasanya itu suka gulung-gulung ini. Kalau dia ini, ya. Nah, kalau ada orang selalu gulung-gulung ini tadi main, bahkan biasa itu agak kompak tadi, itu masih grogi, pengaruh grogi. Kalau grogi tangan satu lagi. Kenapa kita grogi? Karena kita tidak menguasai materi atau yang dianggap yang dibawa ini lebih hebat daripada kita. Ya dia guru tak, dia profesor di bawah, bupati. Kalau kita dikasih kepercayaan, tidak mungkin orang lain kasih kepercayaan kepada kita ketika kita dianggap tidak mampu. Ya. Ketika Anda dianggap mampu, teman-teman akan serahkan kepada anak sekalian. Saya itu masih pelajar dulu, dikasih kesempatan ceramah, guru saya juga saya ceramah, tidak perlu guru. Apa doa yang dibaca juga, itu ada juga doa yang dibaca. Biasakan membaca ayat kursi. Ada yang apa ayat kursi sini? Ada yang apa ayat kursi? Ada. Apa itu ayat kursi? Surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Amalkan itu itu adalah doa benteng. Kalau dibaca di pagi hari
Mulai dari itu dijaga kita oleh Allah sampai malam hari. Kalau dibaca di malam hari, Allah menjaga kita sampai bangun lagi. Semuanya harus apa itu? Ketika Anda ketakutan, ada yang mengganggu, berdoa kepada Allah, baca ayat kursi. Ketika Anda mau jadi orang yang mempunyai daya tarik, mempesona, naik pangkatnya, mau jadi pejabat, baca ayat kursi. Diamalkan mulai dari sekarang supaya ada kursimu, ada tempat duduk. Saya dulu masih umur seperti kalian, sudah hafal ayat kursi dan saya amalkan. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengganggu saya. Kalau ada yang mengganggu saya, dia tidak mengganggu. Kalau ada masalah besar, biasa tidak ada di situ. Biasa ada orang mau perang, biasa saya nanti selesai baru saya lewat. Kalau ada di situ, biasa tidak terjadi masalah terlalu besar. Ya, apa itu? Ayat kursi. Kemudian tidak kalah pentingnya juga baca itu doa ketika kita mau berbicara supaya lancar. Apa doanya? Ada. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajari itu doa yang saya amalkan juga ketika saya mau bicara di depan orang banyak. Ketika saya mau tampil, bagaimana saya nanti? Saya baca dulu. Banyak orang-orang besar ini saya begini. Saya baca dulu ayat kursi. Setelah saya baca ayat kursi, saya baca itu tadi doa. Doa itu, ya Allah, mudahkanlah atau hilangkanlah perkataan, hilangkanlah kekakuan yang ada pada lidahku, agar mereka mudah memahami apa yang saya sampaikan. Mudahkanlah urusanku. Kalau ada yang mau diurus-uruskan, oke, mengharap sama bos, sama pimpinan, baca itu ayat kursi dengan Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara di depan, mic ini harus dipergunakan. Cara memegang mic jangan juga terlalu dipegang keras begini. Jadi beda cara pegangannya. Perhatikan cara teknik memegang mic itu, jadi seperti itu. Kemudian ada mic-nya bagus kedengaran ketika dekat dengan mulut. Kalau ini terlalu begini sudah kurang bagus. Jadi ada agak-agak begini, dan setengah-setengah. Diperhatikan itu. Jadi pembicara yang baik itu jangan mulai bicara dulu kalau ada mic, kemudian tidak terlalu dekat. Makanya tes dulu ini. Oh begini, bagus. Jangan tes mic. Salah itu. Tes mic begini. Ya, jadi cukup di tes begini. Oh begini. Atau kalau 1, 2, 3 dicoba 3, 2, 1 tes. Gitu ya. Kemudian sebelum naik, perhatikan itu orang sebelum kita, bagaimana dia menggunakan mic itu. Karena banyak macam-macam mic. Di mana on off-nya. Oh, kalau sebelum tampil, periksa dulu mic apa kita misalnya MC. Perhatikan dulu sebelum ada orang. Karena ini volume suara, pengeras suara sangat berperan pengaruhnya terhadap kesuksesan acara kita. Ketika mic-nya macet, sambil dulu, cari speaker yang bagus, mic yang boleh, apa yang sebaiknya. Kalau Anda yang pakai baterai, siapkan baterai cadangan, karena sering macet itu, ya. Suara kita, suaranya perhatikan. Kalau mic ini kan ini umum dan sudah lama. Begini. Ada juga mic di samping, ada 2 kali tipis, ada juga di bagian bawah. Nah, jadi ada mic yang bisa dikasih putar begini, bisa begini, ya.
Praktikkan semua itu. Anda juga harus kuasai yang begini, ya. Di mana harus dipasang ini, yang begitu lagi, ya. Cara setelan semua, Anda itu semua berusaha pelajari semua untuk menjadi pembicara yang baik, berorganisasi, cara menata meja, bagaimana supaya menarik, mudah dipahami. Nah, itu semua anak-anak itu pelajari. Anda sekarang sudah belajar karena sudah ada di banyak di YouTube. Public speaking, buka itu namanya public speaking, cara berbicara di depan umum, ya. Kemudian banyak kesalahan, termasuk kemarin saya perhatikan dalam hal memberikan sambutan. Ketika menghormati, lihat siapa saja yang ada dulu di depan, siapa-siapa yang kita undang, siapa-siapa tamu kita. Dan sampai ada tamu yang kita tidak tahu, menyebutkan satu persatu, diurut dari yang paling tinggi jabatannya, perannya. Kalau kemarin itu seharusnya camat dulu, orang dari luar. Nah, bukan PCN. PCN itu orang kita. Jadi yang terhormat dapat camat Bupon. Satu, coba dengar dulu. Bisa dulu. Hanya satu yang terhormat di dalam sebuah acara. Siapa yang paling tinggi jabatannya, yang tertuakan, itulah yang terhormat. Yang lain itu yang kami hormati. Yang kami hormati pimpinan cabang, atau yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Bupon, yang saya hormati Bapak Kepala Sekretariat Desa More, dan saudara-saudaraku yang saya cintai. Jadi dia urutannya siapa yang paling atas, dan bukan terhormat semua, ya. Kemudian kesalahan juga yaitu salawat, bukan mengirim salawat, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Marilah kita bersalawat, karena kita hanya disuruh bersalawat, bukan mengirim salawat. Marilah kita mengirimkan salawat. Salah, masa mau dikirim itu salawat? Mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baca begitu, Allahumma sholli ala Muhammad, pendek saja. Atau mau yang panjang, mau yang begini, tapi tidak seperti panjang, ya. Kemudian mengakhiri pembicaraan, biasa ada kesimpulan permohonan maaf. Beda itu kalau sambutan, laporan ketua panitia, itu yang Anda sekalian harus perhatikan. Saya kira demikian. I think that's all, and I hope you. Saya berharap anak-anakku tetap semangat belajar, kuatkan diri sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena kalian ini adalah generasi masa depan yang sangat diharapkan menjadi anak-anak yang hebat. Kita kasih aplaus lagi sekali lagi. Semangat. Ulangi semangat, ulang semangat. Saya ada di situ. Ya. Terima kasih, dan kepada anak-anak sekalian, silakan pelajari. Banyak cara sekarang untuk belajar, sudah banyak di YouTube, di internet, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Demikian, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Billahi bismillahil haq fastabirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Medi Semira. Terima kasih atas Pak Aditi Dewi Sanira yang telah membawakan kita materi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.